Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Prianto bersama rekan saya. Nama saya Ibnu Ramadan Tio. Nama saya Muhammad Adi. Saya Rizky Saputra. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang mana kita akan mempresentasikan apa itu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak software, dan perangkat pengguna hardware. Yang pertama, perangkat keras. Hardware atau yang lebih dikenal dengan sebutan perangkat keras adalah semua jenis komponen yang ada pada komputer, yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata atau dapat dirasakan secara langsung. Jadi bisa dikatakan jika hardware adalah peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input, proses, dan output. Ini ada beberapa contoh dari perangkat keras. Yang pertama CPU, yang selanjutnya monitor, mouse, keyboard, RAM, hard disk, dan printer. Di sini ada CPU. CPU merupakan pusat pengolahan data dan pengontrolan kerja komputer. Mempunyai dua bagian penting, yaitu arithmetical logical unit (ALU) dan control unit (CU). CPU merupakan otak dari sebuah komputer. Mungkin manusia mempunyai otak ya, bagian sini. Komputer juga ada, yaitu tadi CPU. Yang selanjutnya ada monitor. Monitor merupakan salah satu alat output berupa tampilan visual yang terhubung menggunakan video card. Dan juga monitor adalah perangkat yang berperan untuk menampilkan semua data hasil proses, baik itu teks, gambar, atau video. Nah, ini untuk yang menampilkan. Ini kan mungkin kita menggambar atau membuat teks akan ditampilkan di monitor. Mouse ini adalah salah satu hardware komputer yang menerima inputan berupa gerakan tekanan tombol, klik, dan penggulungan atau scroll yang dapat digunakan untuk memilih teks, icon, file, dan folder. Fungsi mouse sendiri yaitu yang nomor 1 untuk mengeksekusi suatu program ketika kita ingin mengeksekusi atau memilih menggunakan mouse. Selanjutnya untuk memilih objek, melakukan drag and drop, melakukan operasi scroll, yang terakhir mendapatkan informasi melalui hover mouse. Selanjutnya keyboard. Keyboard adalah sebuah perangkat keras hardware pada komputer yang berfungsi sebagai alat untuk input data yang berupa huruf, angka, dan simbol. Fungsi keyboard sendiri adalah mengirimkan perintah dari setiap huruf, angka, dan simbol yang diketik, lalu kemudian menyampaikannya ke CPU. Dan selanjutnya perintah tersebut akan diubah menjadi sinyal-sinyal digital sehingga perintah tersebut dapat dimengerti oleh prosesor. Mungkin untuk ngetik, untuk mencari huruf teks itu menggunakan keyboard. Selanjutnya RAM, Random Access Memory. RAM adalah suatu hardware di dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara atau memori dan berbagai instruksi program. Fungsi RAM dalam komputer itu untuk membaca data. Semua data dan informasi yang disimpan di dalam hard disk dapat dibuka dengan lebih cepat karena peran dari RAM komputer. Mungkin foto, video, atau dokumen-dokumen lain biasanya langsung ke RAM tersebut.
Ada juga penyimpanan sementara. RAM juga dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara saat program di dalam komputer sedang dijalankan. Misalnya ketika kita membuat makalah, maka komputer akan menyimpan data sementara. Kita membuat makalah, mungkin belum selesai, itu akan disimpan terlebih dahulu di dalam RAM tadi. Yang selanjutnya, hard disk adalah suatu perangkat keras komputer yang menyediakan ruang penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan atau membaca data pada komputer. Berbeda dengan RAM yang hanya menyimpan data selama perangkat tersebut memiliki daya dan data tidak akan hilang meski perangkat tersebut telah dimatikan. RAM dan hard disk itu berbeda. RAM itu akan menyimpan data ketika komputer itu menyala, tapi kalau hard disk tidak. Fungsi hard disk sendiri tempat menyimpan data dari software agar sebuah aplikasi bisa diinstal pada perangkat komputer. Selanjutnya, untuk menyimpan segala macam data, file serta dokumen virtual seperti PDF, MP3, IMG, MP4 dan lain-lain. Yang terakhir dari perangkat keras itu printer. Printer adalah alat yang dapat menampilkan teks atau gambar yang semula berasal dari software digital menjadi berupa bentuk yang dicetak di kertas. Ini kasarannya itu untuk mencetak. Next, yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, baik. Selanjutnya ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software adalah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Contoh dari perangkat lunak itu sendiri adalah software system, software browser, Microsoft Office, Paint software. Dan ini software system. Software system adalah perangkat lunak ini berperan sebagai operasi komputer. Contoh software system sebagai berikut: Windows, Linux, dan terakhir Mac. Selanjutnya ada software browser. Software browser adalah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan mengambil, menyajikan, dan melintas berbagai sumber informasi yang ada di dalam jaringan internet atau World Wide Web. Contoh software browser sebagai berikut: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, dan Opera. Microsoft Office. Microsoft Office adalah perangkat lunak yang dimanfaatkan untuk mengolah, menyimpan, dan mengkombinasikan data berbentuk dokumen. Contoh Microsoft Office adalah yang pertama Microsoft Word, Microsoft Excel, dan yang terakhir Microsoft PowerPoint. Paint software. Paint adalah salah satu program atau software pengolah gambar. Program Paint merupakan salah satu program bawaan dari Microsoft Windows. Paint software adalah program aplikasi yang diperuntukkan untuk menggambar ataupun melukis pada komputer ataupun laptop. Brainware adalah orang yang menggunakan, memakai ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Seperti contoh dari brainware yaitu programmer, netter. Netter itu sebutan untuk orang yang sedang melakukan surfing di internet, serta orang yang sedang menggunakan perangkat komputer. Atau definisi brainware yaitu manusia yang terlibat dalam mengoperasikan atau pemakaian serta mengatur sistem di dalam perangkat komputer. Selesai. Ya, kesimpulannya adalah di dalam komputer itu ada terbagi menjadi 3, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan brainware, yaitu orang yang itu sendiri. Dari ketiga komponen tersebut, jika tidak ada salah satu, itu tidak akan jalan. Misalkan ada perangkat keras, ada perangkat lunak, tetapi tidak ada brainware-nya, itu tidak akan jalan si komputer.
Atau misalkan ada perangkat keras, ada brandware, tidak ada perangkat lunak, sama aja nggak bisa jalan. Jadi kesimpulannya ketiga komponen dalam komputer ini itu saling melengkapi. Cukup. Mungkin ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar saya. Dan juga jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, komen, dan Subscribe.